Adab berbicara dalam agama Islam. Dalam agama Islam, segala perbuatan sudah diatur dengan baik dan jelas dalam Al-Quran maupun hadis, termasuk memerhatikan adab ketika berbicara. Sebab, memiliki adab yang baik merupakan salah satu ciri seorang Muslim beriman yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini adalah beberapa adab berbicara yang harus diperhatikan oleh umat Islam. 1. Menjaga lisan. Poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim adalah menjaga lisannya dengan penuh perhatian. Ia harus mampu menjauhkan lisannya dari perkataan yang batil, dusta, ghibah, namimah, perkataan kotor, dan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW telah memberitakan hal itu dengan sabdanya berikut ini. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan dahulu, dia akan menggelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa di antara timur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 2. Berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam merupakan salah satu adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya, umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan segala ucapannya, seperti berpikir dahulu sebelum berbicara. Intinya, apabila bermanfaat bagi orang lain, katakanlah. Tapi jika apa yang akan diucapkan itu tidak bertujuan dan akan merugikan orang lain, lebih baik diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ketiga, sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk sedikit berbicara kecuali dibutuhkan dan ditanya. Sebab terlalu banyak bicara merupakan salah satu penyebab jatuhnya seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat muslim untuk sedikit berbicara, apalagi untuk hal-hal yang lebih banyak mudaratnya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, memakruhkan katanya dan katanya, isu, banyak bertanya, dan mengamburkan harta." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ad-Darimi. Keempat, menjauhkan terhadap perkataan dusta. Dusta adalah memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tentunya hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sebab dusta akan membawa seseorang ke dalam dosa dan neraka. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW pada hadis berikut ini. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang lelaki yang berkata jujur hingga di sisi Allah menjadi orang yang siddiq. Dan sesungguhnya dusta itu membawa seseorang kepada dosa, dan dosa itu membawa kepada neraka. Dan seorang lelaki yang berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang kelima, dilarang berkata kotor. Rasulullah SAW melarang umat muslim berkata yang tidak baik seperti mengutuk, perkataan kotor, dan ucapan-ucapan batil lainnya.
Seorang muslim harus senantiasa berbicara dengan tata cara yang baik, lemah lembut, dan penuh dengan kesopanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yang suka mencaci, mengutuk, berbuat dan berkata kotor." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Yang keenam, jangan senang berdebat meski benar. Kecenderungan orang yang suka berdebat adalah mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Komentar tersebut biasanya berupa celaan dan kritikan yang dapat mengundang pertikaian. Seseorang yang senang berdebat akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Karenanya, seorang muslim sebaiknya menghindari banyak berdebat dengan orang lain walaupun ia benar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bercanda. Dan aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan yang ketujuh, larangan membuat pendengar tertawa dengan sesuatu yang dusta. Banyak orang yang dengan sengaja berbohong dan mengada-ngada agar pendengarnya tertawa. Jelas ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa celakalah bagi seseorang yang berbicara untuk membuat sekelompok orang tertawa dengan suatu kebohongan. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah bagi seseorang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat sekelompok orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Hadis riwayat Daud, Ahmad, dan Tirmizi.